Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurainisa dengan 415220101889. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 12 mata kuliah pengenalan citra. Jadi di sini terdapat source code yang sudah diberikan dan terdapat beberapa file di dalamnya. Yang pertama merupakan codingan RGB 12.m. Jadi pada file ini digunakan untuk membaca gambar, memisahkan komponen warna RGB atau merah, hijau, dan biru. Setelah itu kita akan menampilkan gambar dan histogramnya untuk setiap komponen warna tersebut yang tadi. Jadi di sini terdapat I sama dengan image read nisa.jpeg. Jadi di sini untuk menggunakan fungsi imread atau image read untuk membaca gambar nisa.jpeg. Ini foto saya sendiri. Setelah itu kita akan menyimpannya ke dalam variabel I, dan terdapat figure image show I ini untuk membuat sebuah jendela gambar baru atau figure dan menampilkan gambar yang telah dibaca I menggunakan image show. Setelah itu terdapat komponen red. Di sini ada IR sama dengan I.2.21. Ini memisahkan komponen warna merah dari gambar I dalam MATLAB. Jadi I.2.21 ini mengambil seluruh baris dan kolom untuk layer pertama, dan dalam kasus ini adalah komponen merah. Setelah itu ada IG sama dengan I.2.22. Ini untuk memisahkan komponen warna hijau dari gambar I. Dan ini akan mengambil layer kedua yang adalah komponen hijau, dan ada IB I.2.23. ini misalkan komponen warna biru dari gambar I, yaitu mengambil layar ketiga yang adalah komponen biru. Terdapat figure image show cat 3 IR IG bintang O IB bintang 0. Selanjutnya terdapat figure image show cat 3 IR IG bintang 0 IB bintang 0. Ini untuk membuat jendela gambar baru dan menampilkan gambar hanya memiliki komponen merah. Dan ini menggunakan fungsi ini, menggabungkan matriks IR untuk merah dan dengan elemen 0 untuk hijau dan biru. Setelah itu ada figure image his IR. Ini untuk membuat jendela histogram baru dan menampilkan histogramnya untuk komponen merah IR. Ini untuk membuat jendela histogram, ini untuk membuat jendela gambar baru. Ini gambar komponen hijau, dan ini untuk menampilkan jendela histogramnya yaitu hijau. Dan ini figure I'm so cat ini untuk membuat jendela baru dengan komponen biru, dan figure I'm his IB ini untuk membuat jendela histogram baru dan menampilkan histogram untuk komponen warna biru. Dan jika di running hasil adalah seperti ini pada figure pertama, yaitu image show I. Yang I itu foto aslinya, dan figure kedua ini yang sudah diubah dengan kanal merah dengan komponen warna merah. Dan ini merupakan jendela histogram warna merah. Dan ini figure 4 yang berubah menjadi warna hijau. Dan ini adalah jendela histogramnya. Setelah itu terdapat figure 6. Ini yang berubah menjadi warna biru. Dan ini adalah histogram warna birunya. Oke, pada file selanjutnya yaitu RGB GUI. Ini terdapat file atau program untuk mengonversi gambar berwarna dari format RGB ke beberapa format warna lain seperti HSP, NTSC, dan YCBCR.
dan menampilkan hasil konversinya beserta histogramnya. Ini menggunakan GUI. GUI-nya itu ada di sini filenya. Oke, terdapat function far out, color conversion far in. Ini deklarasi dari fungsi utama GUI, yaitu far out digunakan untuk menangani output variabel dan fargain untuk menangani input variabel. Yaitu terdapat GUI singleton sama dengan 1, GUI state struct, GUI name, GUI singleton, opening function, output function, layout function, dan GUI callback. Ini mengatur status GUI. Itu GUI singleton memastikan bahwa hanya satu instan dari GUI yang dapat berjalan. GUI state adalah sebuah struktur yang menyimpan informasi tentang GUI. Setelah itu terdapat kondisi untuk memeriksa apakah ada argumen input dan apakah argumen pertama adalah string. Jika iya, maka GUI state GUI callback diatur ke fungsi callback yang ditentukan oleh argumen pertama. Setelah itu terdapat kondisi lagi untuk memanggil fungsi utama GUI, yaitu main function dengan status GUI, yaitu GUI state, dan argumen input fargain. Jika ada output yang diinginkan, maka output tersebut akan diberikan. Dan juga terdapat function pembuka yang dieksekusi ketika GUI pertama kali dibuka, yaitu opening function. Di sini dia menyimpan handle output dan juga dia menggunakan GUI data dan move GUI untuk menggeser posisi GUI ke tengah layar. Selanjutnya terdapat function output GUI atau farout. Ini akan mengambilkan output dari GUI dan output tersebut pada GUI itu akan dikembalikan. Selanjutnya terdapat function push button 1 callback. Ini push button 1 itu ini merupakan fungsi callback untuk tombol push yang digunakan untuk membuka file gambar, dan juga file name, path name, UI get file, dan lain-lain. Ini untuk membuka dialog dan memilih gambar file. Dan jika file yang dipilih di path-nya adalah 24, maka akan atau menunjukkan gambar RGB, gambar ditampilkan di access 1 dan pop-up menu diaktifkan. Jika tidak, maka akan muncul dialog error. Dialognya adalah image must be RGB file error. Dan gambar yang dipilih akan disimpan di handles.image dan data GUI diperbarui. Maka akan ditampilkan. Setelah itu terdapat function pop-up menu. Ini fungsi callback untuk pop-up menu yang digunakan untuk memilih konversi warna. Ini terdapat nilai dari nilai yang dipilih dari pop-up menu. Dan untuk penjelasannya di sini ada switch file case 1. Ini file itu untuk menentukan ruang warna mana yang akan digunakan berdasarkan nilai file dari salah satu 4 blok kode berikut yang akan dieksekusi. Jadi ini memakai switch case. Dan jika case 1 yang dipilih atau RGB, ini akan menentukan akses pertama, yaitu access 1. Jadi akan ditambahkan di access 1 untuk mengambilkan gambar RGB penuh. Jadi
nanti gambar RGB-nya itu ada di Access One, akan ditampilkan dengan image show. Setelah itu akan diekstraksi kanal merah dari gambar RGB. Setelah itu akan menentukan akses kedua untuk menampilkan kanal merah. Jadi setelah menampilkan yang RGB tadi, di sini yang paling pertama itu adalah kanal merah. Setelah itu akan menampilkan kanal merah pada access 2, dan juga terdapat access handles, access 5 ini untuk menampilkan histogram kanal merah. Jadi setelah ada kanal merah, terus juga ada histogramnya juga, dan juga terdapat ekstraksi kanal hijau dari gambar RGB, dan di sini menentukan akses ketiga. Ini untuk kanal hijau, dan ini akan menampilkan kanal hijau pada akses 3, dan terdapat akses ke-6 untuk menampilkan histogram pada kanal hijau. Dan ini P sama dengan image, ini untuk ekstraksi kanal biru dari gambar RGB, dan ini akan ditampilkan pada akses 4 untuk menampilkan kanal biru. Dan juga pada akses ke-7 ini akan ditampilkan histogram kanal biru. Setelah itu kita masuk ke case kedua, yaitu HSP. Jadi pada HSP ini kita akan mengkonversi gambar RGB menjadi warna HSP. Setelah itu akses pertamanya ini untuk menampilkan gambar penuh HSP. Jadi pada posisi yang di sebelah kiri ini gambar full HSP-nya. Setelah itu H sama dengan HSP ini pada akses yang kedua ini akan ditampilkan gambar kanal ekstraksi kanal WHO atau H, dan pada akses 5 akan ditampilkan histogramnya dari kanal H-nya ini. Setelah itu pada kanal S ini atau saturation akan ditampilkan pada akses 3, dan juga histogramnya akan ditampilkan pada akses 6 atau akses yang ke-6. Setelah itu terdapat V itu value. Jadi value-nya ini value pada HSP-nya ini akan ditampilkan pada akses 4, dan histogram pada V-nya ini atau value-nya ini akan ada di akses 7. Setelah itu pada NTSC, di sini ini akan konversi gambar RGB menjadi ruang warna NTSC. Ini ditampilkan pada akses 1. Setelah itu pada akses 1 pada akses 2 ini kita akan ekstraksi kanal Luna atau Y dari gambar NTSC tersebut, dan setelah itu akan menampilkan histogramnya pada akses 5. Setelah itu terdapat I sama dengan NTSC. I-nya ini ekstraksi kanal inparse dari gambar NTSC. Dia ini ada di akses 3, dan histogramnya ada di akses 6. Setelah itu ada Q atau kanal kuadratur dari gambar NTSC. Ini akan ditampilkan di akses 4, dan histogramnya akan ditampilkan pada akses 7. Setelah itu pada case yang terakhir, yaitu YCBCR. Jadi pada akses 1 ini kita akan menampilkan
konversi gambar penuh dari yang RGB tadi menjadi ruang warna YCBCR yang ada di sebelah kiri. Setelah itu pada Access 2 kita akan menampilkan ekstraksi kanal Luma atau Y dari gambar YCBCR dan akan menampilkan histogramnya pada Access 5. Setelah itu terdapat CB atau kanal chroma bureau dari gambar YCBCR. Ini akan ditampilkan pada Access 3 dan histogramnya akan ditampilkan pada Access 6. Setelah itu terdapat CR itu ekstraksi kanal chroma merah dari gambar YCBCR. Ini akan ditampilkan di Access 4 dan histogramnya akan ditampilkan di Access 7. Setelah itu akan terdapat function atau pop-up menu untuk ini fungsi yang dieksekusi ketika pop-up menu dibuat. Dan ini untuk mengatur warna latar belakang pop-up menu menjadi putih jika sistem operasi adalah Windows, dan warna latar belakang default dari UI control sama dengan warna latar belakang default dari GUI. Nah, jika di running adalah seperti ini, kita bisa browse gambar. Oke, di sini saya memakai gambar ini. Saya itu gambar yang aslinya akan muncul di sini di Access 1. Saya itu sudah masuk ke RGB, akan diproses. Hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan kanal merah dan ini histogramnya, kanal biru histogramnya, dan ini kanal hijau dan ini histogramnya, dan ini kanal biru dan ini adalah histogramnya. Dan ini merupakan bagian HSV. Ini merupakan Access 1-nya ini, dan ini Access 2-nya pada kanal H, dan ini histogramnya. Ini kanal S, ini histogramnya, dan ini pada kanal V, dan ini adalah histogramnya. Setelah itu masuk ke NTSC atau case ketiga. Ini Access 1-nya, ini hasil NTSC, hasil dari semuanya, yaitu hasil dari ini Access 2 dan histogramnya, ini Access 3 dan histogramnya, dan Access 4 dan histogramnya. Ini merupakan case keempat, yaitu YCBCR, dan ini hasil keseluruhannya di Access 1, dan ini merupakan hasil dari Y, dan ini histogramnya, dan ini dari kanal CB, dan ini histogramnya, dan ini kanal CR, dan ini histogramnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.